Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dirahmati Allah kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Meskipun secara daring maupun luring, tetap semangat belajar ya. Tidak terasa kita sudah masuk tema 2 subtema 1. Pada hari ini kita akan belajar muatan IPA ya. Kita akan belajar indikator 3.2.1 dan 3.2.2. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar bagian yang pertama, yaitu indikator 3.2.1. Kita belajar mengenai sistem pernafasan pada hewan. Perhatikan penjelasan Bu Anis berikut ini. Hewan yang pertama adalah cacing. Nah, cacing adalah hewan yang bernafas dengan menggunakan kulit. Habitat cacing biasanya adalah di tanah atau di tempat-tempat yang lembab. Ketika udara oksigen masuk melalui kulit cacing yang lembab, maka akan diserap oleh pembuluh darah menuju ke bagian dalam tubuh cacing. Setelah proses oksidasi makanan dalam tubuh cacing, bagian kulit jugalah yang mengeluarkan karbon dioksida melalui permukaan kulit cacing. Oleh karena itu, permukaan kulit cacing senantiasa lembab ya, karena gunanya untuk bernapas pada cacing. Hewan yang kedua adalah serangga atau insekta, contohnya kupu-kupu, capung, belalang, dan lain sebagainya. Kupu-kupu misalnya, biasanya suka hinggap di tanaman atau bunga-bunga. Nah, semua serangga bernafas menggunakan alat pernafasan yang disebut dengan trachea atau sistem tabung. Trachea memiliki percabangan di dalam tubuh serangga yang disebut dengan trakeola. Udara masuk melalui pori-pori kecil pada tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Kemudian spirakel meneruskan oksigen menuju ke trakeola dan trakeola meneruskan oksigen ke seluruh bagian tubuh serangga. Setelah sisa oksidasi makanan, spirakel itulah yang mengeluarkan kembali karbon dioksida dari tubuh serangga. Hewan yang ketiga adalah ikan atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan istilah Pisces. Pada ikan, alat pernafasannya adalah insang. Dalam tubuh insang terdapat pembuluh darah halus yang fungsinya adalah menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selain untuk itu, insang juga berfungsi mengeluarkan garam-garam sisa metabolisme tubuh ikan. Mulut dan insang pada ikan berfungsi sama halnya seperti pompa isap air. Pada saat mulut ikan terbuka dan dinding rongga mulutnya mengembang, air masuk ke dalam mulut ikan. Selanjutnya, saat mulut ikan menutup dan dindingnya menyempit, air akan keluar melewati insang, sehingga insang dapat menyerap oksigen di dalam air tersebut dan melepaskan karbon dioksida. Nah, itulah peristiwa bernafas pada ikan melalui insang. Hewan yang keempat adalah katak atau dikenal dalam bahasa ilmiah adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup dalam dua alam, yaitu air dan darat. Pada saat katak baru menetas dari telurnya disebut dengan berudu atau kecebong. Berudu kecebong hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang yang baru lahir adalah insang yang menempel pada lembaran-lembaran kulit. Selanjutnya, pada saat kecebong berusia 9 hari, bernafas menggunakan insang dalam. Seiring dengan pertumbuhan katak, kecebong itu sendiri menjadi katak muda, maka insang akan menyusut, paru-paru mengembang, sehingga katak muda yang hidup di darat bernafas menggunakan paru-paru. Hewan yang kelima adalah reptilia atau reptil. Reptil bernafas menggunakan organ paru-paru. Udara masuk melalui rongga hidung, diteruskan menuju ke batang tenggorokan, dan selanjutnya menuju ke paru-paru dari reptilia. Hewan yang keenam adalah burung atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan nama Aves. Aves memiliki paru-paru sejumlah sepasang terletak dalam rongga dadanya. Pada saat burung tidak terbang, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya dan sebagian akan disimpan di dalam kantong udara atau pundi-pundi hawa.
Sehingga pada saat burung terbang, di mana burung tidak bernafas, burung mendapatkan aliran udara dari kantong udara itu sendiri. Nah, itulah proses bernafas pada burung. Ketujuh atau yang terakhir adalah mamalia. Mamalia kita bedakan menjadi mamalia darat dan mamalia air ya. Oh ya, hewan mamalia itu menyusui dan melahirkan anak. Pada mamalia air memiliki ciri khusus, yaitu adalah memiliki katup pada lubang hidung atau lubang udaranya, yang bila mana pada saat berenang katupnya akan menutup, sedangkan pada saat dia muncul ke permukaan air maka katupnya akan terbuka agar udara bisa masuk ke dalam lubang hidungnya ikan.